Jadi para pimpinan ini tidak hanya sekadar kata-kata atau hanya sekadar memahami tentang konsep lingkungan kerja yang baik, tapi juga menjadi teladan dan juga mau atau bersedia untuk mewujudkan hal tersebut. Kita bisa ngasih rekomendasi tentang bagaimana sih kita menjaga kesehatan mental dan dari para pegawai kita. Semoga kita bisa selalu ingat bahwa ketika pegawai kita merasa happy, mereka tuh akan lebih produktif. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, di tahun 2019, terdapat 15% manusia dalam usia produktif yang mengalami gangguan kesehatan mental. Ada 12 miliar hari kerja yang hilang karena rasa cemas atau depresi yang dialami oleh para pekerja. Dan ini menyebabkan 1 triliun dolar Amerika hilang karena hilangnya produktivitas dari para pekerja. Hari ini, saya akan membahas tentang internal auditor dan kesehatan mental. Saya menyadari bahwa topik ini ternyata lumayan jarang dibahas. Padahal sebagai manusia biasa, saya sendiri pernah mengalami rasanya terganggu secara mental di lingkungan kerja. Dan saya yakin ini bukan masalah saya sendiri, tapi ini masalah yang juga dihadapi oleh banyak orang di luar sana ketika mereka berhadapan dengan lingkungan kerjanya. Di dunia yang bergerak sangat cepat, sangat mudah rasanya untuk mengabaikan kesehatan mental, khususnya di dunia kerja. Tapi apa sih sebenarnya kesehatan mental? Kesehatan mental sendiri didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai keadaan di mana seseorang menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan dapat berkontribusi terhadap lingkungannya atau komunitasnya. Dan kesehatan mental ini rasanya adalah topik yang sebenarnya sangat penting untuk dibicarakan, tapi rasanya masih sangat sedikit ya yang membahasnya. Dan hari ini aku pengen bahas bagaimana sih internal auditor dapat berkontribusi untuk mewujudkan kesehatan mental yang lebih baik bagi para pegawai yang ada di organisasinya. Di awal, tadi sudah disebutkan bahwa ada hubungan yang erat antara kesehatan mental dan juga produktivitas. Nah, saya juga baca nih salah satu riset, jadi ini adalah kajian literatur. Dia membaca dari sekitar 38 jurnal yang diterbitkan di, sebentar saya baca, 12 seconds later. diterbitkan di Medline dan Econlit. Jadi ini adalah dua database terkait dengan jurnal-jurnal kesehatan dari 1 Januari 2008 sampai 31 Mei 2020. Dan hasilnya ditemukan ada 38 studi yang menyatakan bahwa ada hubungan yang jelas atau ada bukti yang jelas antara kesehatan mental yang buruk dengan produktivitas yang hilang. Jadi menurut saya, kita nggak boleh mengabaikan isu ini. Dan kesehatan mental ini penting bukan sekedar karena ini diatur dalam regulasi bahwa kita harus punya lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang suportif, atau kita takut akan adanya tuntutan hukum dari pegawai, atau misalnya ada pengaruh reputasi jika misalnya ternyata nanti ada kasus terkait dengan lingkungan kerja kita yang ternyata misalnya membuat pegawai depresi atau pegawai merasa cemas untuk bekerja di situ. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh internal auditor? Oke, pertama menurut aku internal auditor perlu untuk jadi champion dulu, dimulai dari fungsi internal audit itu sendiri. Harusnya bisa menunjukkan bahwa ini adalah fungsi yang bisa menjalankan work-life balance, bisa menjaga kesehatan mental. Saya percaya bahwa nasihat terbaik adalah dengan meneladankannya. Jadi semua dimulai dulu dari fungsi internal audit. Jadi kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari fungsi internal audit, saya rasa perlu untuk menjadi champion, perlu menjadi contoh, perlu menjadi teladan dalam hal mengelola kesehatan mental. Nah, ini bisa diwujudkan dengan apa? Dengan kita mewujudkan lingkungan kerja yang suportif, dengan menata work-life balance dengan baik, dengan mengatur jam kerja dengan baik, jadi tidak ada jam kerja yang terlalu panjang. Dan ini sangat-sangat mungkin terjadi di unit internal audit nggak sih teman-teman? Karena kayaknya internal audit itu atau fungsi audit itu kayaknya nggak sinonim gitu dengan ngelembur. Dan saya sangat bersyukur banget saya bisa mendapatkan itu, dan saya yakin ini sebenarnya sebuah kemewahan. Tidak semua organisasi atau tidak semua fungsi internal audit bisa menjalankannya.
saya bersyukur banget bisa ada di unit kerja saya yang sekarang, yang mana orangnya tuh mau bekerja keras, tapi mereka juga sangat respectful, mereka menjaga agar lingkungan kerja tetap positif, tetap suportif, tidak memaksa orang untuk bekerja dalam jam yang panjang. Jadi kami para pegawai ini diberikan kesempatan untuk mengakomodasi work-life balance kami dengan baik. Dan saya yakin ini sebuah kemewahan sebenarnya. Jadi berkali-kali saya sebutkan bahwa I wouldn't take it for granted. Saya akan selalu mensyukurinya dan saya akan selalu berusaha untuk membuktikan kinerja saya karena saya merasa ini sebuah keistimewaan yang diberikan kepada saya untuk bisa punya lingkungan kerja yang sehat dan saya harus bisa punya kinerja yang baik juga. Oke, yang selanjutnya adalah kita bisa mengakses bagaimana lingkungan kerja organisasi kita. Dan saya rasa ini mungkin masih agak jarang ya, kita melakukan audit budaya, melakukan audit bagaimana sih lingkungan kerja kita gitu. Tapi isu ini akan semakin penting loh ke depan teman-teman. Dan kalau saya nggak salah ingat, di IIA juga menuliskan workforce management sebagai salah satu isu yang sangat kritikal atau resiko yang kritikal bagi organisasi di tahun 2024. Nah, bagaimana sih kita bisa mengelola para SDM kita, bagaimana membuat mereka betah untuk bekerja di organisasi kita. Ini juga ada hubungannya banget sama work-life balance. Itulah sebabnya rasanya juga sangat memungkinkan ya untuk organisasi kita, dalam hal ini internal audit function, untuk melakukan kegiatan audit budaya, audit lingkungan kerja. Ada beberapa poin yang mungkin menurut saya penting. Yang pertama adalah kita harus melihat adanya komitmen dari pimpinan. Saya rasa agak percuma kita punya kebijakan, kita punya prosedur, kita punya apapun kalau tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk bisa mewujudkan work-life balance yang baik, atau lingkungan kerja yang suportif, atau lingkungan kerja yang berpengaruh positif, atau setidaknya tidak berpengaruh negatif terhadap kesehatan mental dari pegawainya. Jadi para pimpinan ini tidak hanya sekadar berkata-kata atau hanya sekedar memahami tentang konsep lingkungan kerja yang baik, tapi juga menjadi teladan dan juga mau atau bersedia untuk mewujudkan hal tersebut bagi para pegawainya. Nah, ini yang mungkin saya pikir adalah hal yang susah ya, karena saya juga sadar bahwa kalau kita udah di posisi pimpinan, kita punya banyak stakeholders yang harus dijaga, kita punya banyak kepentingan yang harus kita manage. Dalam hal ini maksudnya adalah kepentingan-kepentingan dari tadi ya, para pemangku kepentingan, dan juga kita punya visi, kita punya misi, kita punya goals, kita punya tujuan yang harus diwujudkan, kita punya target yang harus dikejar, dan itu mungkin bikin kita sebagai leader bisa lupa untuk juga mengedepankan bagaimana kita mewujudkan lingkungan kerja yang baik atau lingkungan kerja yang positif. Nah, ini jadi gimana sih nanti ketika kita jadi leader ya teman-teman, atau bagi teman-teman yang udah jadi leader, semoga kita bisa selalu ingat bahwa ketika pegawai kita merasa happy, mereka tuh akan lebih produktif. Jadi nanti gimana kita bisa tuh mencari keseimbangan antara bagaimana kita tetap mencapai target kita, tapi di satu sisi kita bisa memastikan bahwa pegawai kita merasa nyaman, merasa aman, baik secara psikologis maupun secara fisik berada di organisasi kita. Selanjutnya yang kedua adalah review apakah organisasi kita sudah punya kebijakan terkait dengan mental health, atau nggak harus judulnya mental health ya, tapi kebijakan HR secara umum misalnya, atau kebijakan lainnya yang intinya memuat tentang aspek kesehatan mental. Jika belum, kita mungkin bisa propose ke organisasi kita untuk menjadikan kesehatan mental sebagai salah satu consideration atau salah satu pertimbangan atau salah satu aspek dalam kebijakan organisasi kita. Tapi kalau udah, nah kita bisa juga review nih, apakah sudah cukup gitu ya, apakah desainnya sudah memadai, dan juga nanti kita lihat apakah implementasinya juga memadai, karena kadang ada gap juga ya antara kebijakan yang tertulis dengan praktiknya. Nah ini, jadi kita lihat kebijakannya sendiri tuh udah cukup belum sih untuk organisasi kita. Nah setelah itu kita lihat praktiknya. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga kita review sih apakah organisasi kita sudah punya semacam training atau kegiatan awareness atau kegiatan membangun awareness terkait dengan kesehatan mental. Jadi biar pegawai juga punya kesadaran tentang kesehatan mental, mereka punya kesadaran untuk juga mencari bantuan jika mereka merasa sudah perlu bantuan, mereka juga punya kesadaran bagaimana mengelola kesehatan mentalnya. Nah ini training yang juga saya rasa perlu bagi organisasi. Jadi kita lihat juga apakah organisasi kita sudah menjalankan. Dan hal ini nggak berarti harus training yang gede-gedean, formal. Ini bisa bentuknya dikembalikan ke kebutuhan organisasi dan juga apa cara yang paling baik untuk diterapkan di organisasi tersebut gitu. Jadi misalnya sambil rapat mingguan di masing-masing bagian kita bisa lakuin check-in gitu ya. Kita bisa melakukan semacam obrolan heart to heart dengan pegawai untuk
ngecek keberadaan satu-satu perasaannya masing-masing. Ini kayak kegiatan yang simple, tapi saya rasa dampaknya tuh bagus karena biar kita tahu apa sih yang sedang terjadi dan apa yang sedang dirasakan sama pegawai kita. Nah, selanjutnya juga kita lihat apakah ada dukungan resource yang memadai. Misalnya apakah kita sudah punya tenaga konseling, apakah kita sudah punya tenaga konselor gitu ya, apakah kita sudah punya misalnya tempat konsultasi gitu ya ketika pegawai merasa cemas atau merasa depresi. Kita punya dukungan dana mungkin ya. Walaupun jumlahnya nggak harus banyak teman-teman, ini sekali lagi dikembalikan kepada organisasi masing-masing, tapi menurut saya kegiatan mental health ini sebaiknya ya kita dukung dengan resource yang memadai juga untuk bisa terwujud. Dan yang terakhir adalah kita bisa lihat juga apakah organisasi kita punya semacam KPI atau key metrics atau pengukuran. Nggak harus mungkin formal dalam bentuk KPI gitu ya. Sekali lagi saya juga nggak pengen ya internal audit ini terdengar demanding, tapi yang jelas ketika hal tersebut dianggap penting, ya hal tersebut harus diukur. Jadi kita lakukan pengukuran, entah itu nanti diwujudkan dalam KPI atau matrix, atau ya sudah dilakukan pengukuran, nanti kita review dan kita kasih rekomendasi perbaikan, atau dijalankan rekomendasi perbaikannya, atau dijalankan lesson learn-nya. Tapi yang penting adalah kita harus melakukan monitoring dan juga tracking, dan akhirnya nanti juga ada upaya perbaikan ketika upaya perbaikan itu diperlukan. Nah teman-teman, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai internal auditor untuk bisa mewujudkan organisasi yang lebih memberikan tempat, lebih memberikan ruang kepada para pegawai untuk bisa menjaga kesehatan mentalnya. Dan sekali lagi, saya tahu ini mungkin hal yang sulit untuk dijalankan karena juga awareness terkait mental health ini nggak merata ya teman-teman. Ada organisasi yang punya kesadaran tinggi terkait hal tersebut, ada yang mungkin masih dalam tahap baru mulai sadar, ada yang bahkan mungkin kurang sadar terkait hal tersebut. Di level apapun organisasi kita sekarang, penting bagi teman-teman internal auditor untuk tetap berusaha berkontribusi positif ya teman-teman. Jadi kita assess dulu organisasi kita ada di level mana dan kita sesuaiin aja apa yang paling cocok untuk diterapkan organisasi kita. Kita bisa ngasih rekomendasi tentang bagaimana sih kita menjaga kesehatan mental dari para pegawai kita. Oke teman-teman, aku rasa cukup sekian pembahasan tentang mental health ini. Pokoknya aku cuma pengen bilang bahwa mental health ini isu yang penting banget, dan rasanya sangat sayang kalau internal auditor nggak bisa ikut terlibat dalam membangun organisasi yang lebih sehat dan lebih positif. Dan tentunya sesuai dengan kapasitasnya ya. Dalam hal ini yaitu melakukan assessment mungkin, atau bisa melakukan kegiatan konsultasi yang pada akhirnya bisa memberikan rekomendasi perbaikan dan menambah nilai organisasi dengan mewujudkan pegawai-pegawai yang sehat-sehat mental. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oh tadi aku tuh belum intro ya, jadi ini adalah episode bicara audit. Aku akan ketemu sama teman-teman lagi di episode selanjutnya. Kalau teman-teman punya komentar, punya saran, atau punya kritik, atau teman-teman punya pemikiran terkait dengan mental health ini, silahkan tuliskan di kolom komentar dan saya akan senang hati membaca komentar dari teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye. Oke, nice. Nah, kesehatan mental ini sendiri menurut saya penting banget untuk, dan kesehatan mental ini sendiri menurut saya sangat penting untuk